Ya, sebetulnya kita katakanlah beruntung ya. Kenapa? Karena lonjakan Omikron ini di Indonesia tidak langsung tiba-tiba besar seperti di negara lain. Jadi karena itu saya pikir yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah melakukan persiapan yang sangat baik ya terkait dengan mungkin prediksi yang telah disampaikan oleh orang bahwa akan terjadi lonjakan besar pada bulan Februari. Nah, karena lonjakan yang ditimbulkan oleh Omikron ini sebetulnya ini berbeda dengan varian-varian sebelumnya dan ini sangat dahsyat sekali. Di Inggris saja itu bisa sampai mencapai 146.000 satu hari. Kemudian di Australia itu per negara bagian bisa 10.000 per hari. Itu per negara bagian dikali berapa negara bagian dan itu berarti luar biasa dahsyat. Nah, di Indonesia walaupun ya kita doakan jangan terjadi, tetapi tentu kita harus mengantisipasi. Sehingga dengan demikian ada kewaspadaan yang betul-betul disiapkan oleh pemerintah. Apa yang perlu? Pertama tentu kita siapkan fasilitas kesehatan. Jadi seluruh rumah-rumah sakit kita, fasilitas kesehatannya, alat-alat kesehatannya itu dilengkapi. Kemudian yang kedua, obat-obatan yang terkait dengan pengobatan ya untuk agar orang tidak betul-betul sakit ya akibat penyebaran virus ini. Kemudian yang ketiga tentu tenaga medis kita itu semua harus terampil, kemudian harus siap, kemudian energinya harus benar-benar baik begitu. Dan kemudian yang keempat, kita juga harus siap untuk mengedukasi dan memberikan informasi yang baik kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat ini bisa mengikuti saran dan nasihat pemerintah terutama dalam rangka menerapkan protokol kesehatan misalnya 5M, kemudian pemerintah melaksanakan 3T misalnya seperti itu, dan saya kira ini harus dari waktu ke waktu tentu perlu kita galakkan. Kemudian yang terakhir kita tentu berharap agar pemerintah juga bisa mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat, organisasi profesi, kemudian mahasiswa, dan terutama ya tentu ya guru-guru yang sekarang juga sedang melakukan pembelajaran tatap muka ini, terutama di Jakarta sedang begitu, itu juga harus kita ingatkan sehingga nanti ini bisa kita kendalikan dengan baik penyebaran virus ini, jangan sampai betul-betul menyusahkan kita. Dan kalaupun misalnya nanti suatu waktu ini rumah sakit penuh, kemudian tenaga medisnya dan lain sebagainya itu katakanlah sibuk untuk mengurus yang sedang dirawat di rumah sakit dan rumah sakitnya nggak muat lagi, dan itu pernah terjadi ya pada waktu varian Delta. Nah, karena itu tentu kita harus cari alternatif lain, yaitu misalnya boleh dirawat di rumah sendiri masing-masing di isolasi mandiri ya tergantung tingkat keterpaparan dan keparahan penyakitnya gitu. Kalau dia parah sekali tentu harus ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya ada yang OTG misalnya ya tanpa gejala, kemudian dia ternyata positif tapi dia merasa ya baik-baik saja gitu ya, tentu itu boleh tetap dirawat atau diisolasi mandiri di rumah, dan itu persiapan ke arah itu saya kira harus dilakukan dari sekarang, karena kalau tidak ya pasti akan merepotkan, dan kita sudah pernah merasakan kerepotan yang luar biasa ketika kita menghadapi Delta itu atau varian Delta itu.